Hai, selamat siang. Ah, dengan suara yang agak serak-serak rakaruan ya kan. Baik lagi di segmen angkat bicara dan kali ini apa ya? Orang itu pengusaha iya, eh, relawan iya, terus aktivis iya juga kalau menurutku. Dan dia itu apa ya? Tumbuh kembang besar di satu daerah di Jogja yang terkenal lah pergerakannya itu cukup mudah untuk tersorot gitu ya. Oke, kali ini kita bareng dengan Mas Prama. Halo Mas Fajar, sehat? Oh, tidak sehat. Tidak sehat. Sama sekali tidak sehat. Tapi badan seger sih, badan seger. Wah, Tenggorokan juga nggak sakit, tapi nggak tahu kenapa suara hilang aja. kecapean nih banyak job ini. Mungkin amin. Amin. Kalau banyak contoh kayak banyak jenengan. 2 tahun nganggur, Mas. 2 tahun nganggur. Kok story saya WhatsApp isinya jenengan semua? Iya, begitu. Nah, aku bingung mas. Oke. Ini kita di sini campur-campur mas. Iya, siap. Jawa Indonesia bebas. Iya. Oh, Oke. penanya. Siap. Gitu. Nah, saiki aku nyebut jenengan ki apa? Pengusaha apa kuwi? Eh, nah untuk saat ini pengangguran. Orang ngono to. Jadi memang mau disebut apa itu tergantung kita membranding image di mananya. Wasik. Asik. Berat. Oke. Terus. Karena gini, setahu saya jenengan Ya. nama saya siapa kan gitu. Prama. Prama. Proto Terus untuk banyak. ya, saya pernah punya histori itu waktu itu dulu nama Pronol itu nggak keluar Mas Fajar. Jadi maksudnya keluar tetapi tidak ke dalam rumah. Oh, oke. Terus akhirnya ada teman yang mencari dengan nama Protol itu ke rumah saya. Nggak tahu. Salah alamat mas. Ya, terus akhirnya ada yang tahu diarahkan ke tempat rumah saya. Nah, almarhumah ibu saya itu cuma nyari siapa Mas? Nyari Protol Bu. ibu saya tuh dulu malah jeneng apa tadi Protol kayak gitu. Nah, terus ternyata itu yang ngasih nama itu guru saya. Lu malah guru? Guru saya. Waktu saya itu waktu SMA kecelakaan, bila gigi saya hilang ini. Dan saya itu tabraknya sama bis. Kok sih? Jenengan Pak? Saya numpak motor. Ya, intinya saya sama motor yang ada keronjotnya, terus sama mobil, terus sempat keseret, terus nyaris keterindes bis. Waduh. Nah, saat itu ada bis. Samping, oh, bis ki ini. Nah, ternyata saya nyambut gawe di bis sekarang. Tungane kemempengan. Iya, itu tadi. Terus, sampai mana tadi? Sampai sekarang kerja di bis. Oke. Nah, terus karena nama saya itu, saya ke tempat guru saya, kok untukmu Proto. Kan dipanggil Proto, ternyata malah jadi brand image saya. Asik. Nah, nek basa wong biyen parapan ya. Ya, parapan ya. Tetapi parapan yang membuat nama itu jadi naik. Malah orang lebih kenal akhirnya. Iya. Oke. Nah, istilahnya nyun sewu nggih, kadang orang dunia parapan ki ra seneng. Oh iya, bener. Nah, tergantung bagaimana kita cara mengolah. Ya toh. Dol lempar kan gitu. Oke. Loh, tapi ini belum jawab malahan. Gimana? Kan nggak mungkin nih pengangguran ya toh. Wis tak enggokke gimana? Ora iso. Oh, bablas kene. Ora iso. Saya kebetulan kerja di bukan kerja. Oh, jenengan yang punya kerja di piye? Jadi tak kasih tahu dulu ya. Dia ini awalnya punya distro. Awalnya punya distro. Kowe golek ning Kauman, sapa sing ngerti distrone dekne ya ibaratnya gitu ya. Terus itu pertama kenal dia punya distro, terus ngasih kaos dulu ya. Iya. Zaman event. Ngasih event. Apa itu event? Buruh panggung. Event tuh bagus. Oh iya. Kalau dibayar. tetapi gini, event itu mengajarkan kita untuk ketemu dengan orang. Oh. Iya. Gimana? Event itu mengajarkan kita untuk piye carane kuwi ndungkluk. Maksudnya? Ya nek win the cake kan istilahnya gini, nek win the cake ya kowe bakal crash. Oh, oke. Terus nek ndungkluk manut ya wis banyak ilmune kan kayak gitu. Oh, dhewe malah untuk ilmune. Iya. Iya. Karena kadang kan di kongkon pimpinannya gitu kan sok
Wah, apa sih? Ya, Wah, akhirnya ada perlawanan di Ada kita. perlawanan, Ya, ya. wis manuti wae. engko malah entuk ilmune. Malah entuk ilmune, entuk linke, Oh iya, entuk iya. nomor HP-ne. Besok gawe fan dhewe. Mas, sing nonton iki lho. Jebul ngono carane. Astagfirullah. Berarti pas ngevent, pas punya distro tuh di waktu yang samaan ya berarti. Ya? 2000 saya tuh sebenarnya main kaos dari SMP. Dari SMP? Dari SMP. Terus SMP itu saya di sebuah penjara suci. Di sebuah pondok pesantren. Oh, penjara pesantren. Sebutnya nggak apa-apa. Oh ya, saya dimualimin dulu. Mualimin ya? Iya, saya dimualimin. Terus kemudian saya dulu sampai sama teman angkatan saya juga ngomong, "Wah, mau dodolan bati tok we, ngono-ngono we." Oh, iya. Wes, ajar we. Ya namanya usaha itu ya golek bati kan. Lu gitu. lah iya no. Ya, saya dari SMP jualan pin, kaos, waton desain gitu. Nah, yuk setelah lulus saya beranikan untuk nyoba nyablon dewi. Langsung nyablon dewi. Langsung nyablon dewi. Oke. Nah, nyoba misal anane wis diperuntarkan, ya wis bismillah nawa itu jalan sampai 2000 berapa ya? Pokoknya 2013 2014 itu saya masih survive di situ. Nah, oke. Nah, 2013 14 itu saya kenal event. Oh. Ya, saya kenal event, saya dulu pernah ikut jadi ada acara di Mandala Krida. Oh, sebut aja. Ya, sebut aja. Sebut aja. Nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Sebut aja. Enak. Sama tahu saya tahu. Dari Nenkom. Oh, Nenkom. Oh, Ya, ya, dari oke. Nenkom itu jajan bango. Oh iya, Bang. Saya cuman itu saat itu saya daftar volunteer jadi tukang cuci piring. Oh, Jajan bango, event jajan iya, bango di maksud itu Mandala. tak pikir event itu sing asah-asah ya. Iya. Itu tenannya sendiri ternyata Oh, bukan enggak. dong? Oh, Nah, kita terus sama ngambilin piring kotor. oke. Ya wes kita ngambilin piring kotor. Awal mula event iki. Sebelum lagi itu. Oh, sebelum lagi. Tapi belajar event itu bagaimana kita tahu jadi volunteer yang Oh. istilahnya tidak dibayar. Kita kadang kan Iya. open volunteer gitu. Apa iya betul, betul, betul. Ya sekarang ini open volunteer. Budget mepet ki ya. keras. Open volunteer sama Iya. dengan budget mepet. Ya? Iya. Open volunteer butuh tenan agak sedikit banyak ini. Oh iya. Personilnya tuh banyak. Kan kayak gitu. Cuman ya wes akhirnya saya nyoba. Saya nyoba saat itu sempat itu apa namanya itu jajan bango itu. Oke. Terus sempet Kickfest. Oh, Kickfest. Kickfest itu saya cuma jadi apa ya itu ya dulu ya. JC berarti. JC itu Mandala ya? JC, kalau JC itu The Parade. Oh iya. Ya. Iya benar. Kalau mana? Mandala Kickfest. Kickfest ya. Yang sudah lama Kickfest gak ada ke Jogja akhirnya masuk itu. Iya. Nah, itu sempat jadi volunteer juga. Terus jadi volunteer di mana-mana. Ada event gudeg. Mohon maaf tuh. Itu Gude juga aslinya bukan volunteer tuh. Ya, sorry Mas. Sorry ya Mas. Oh itu. Ya itu tidak hanya gudeg, terus kemudian saat itu Nescafe. Nah, saya mulai belajar di situ. Suruh megang ini, oh ngene to carane. Oh ngene to ngerteni SPG. Iya. Oh ngerti to. Ngerteni piye Mas? Enggak, maksudnya. Iki konteksnya rada diluruskan iki. Oh Mas. iya, diluruskan. Agak diluruskan. Ngerteni SPG iki piye? Iya, konteksnya untuk ngerteni SPG. Wah, iki wis ngomong ngawuk iki. Lu udah kerja. Oh, kerja. Oh. Konteksnya ngerteni SPG itu bagaimana SPG itu kan punya target untuk segera dibuang Iya, barangnya. betul. Tetapi income-nya juga ada. Kalau selling sih, ya itu kan akhirnya ada tantangan di situ. Iya. Tapi kita sebagai PIC kan kudu Piye carane. Nek orang yang ada yang teko, pokoke didol lah. Kongkon tok ora masuk. Ya, tapi kan kekuatan tim dan sebagainya yang itu sebenarnya kita belajar di situ. Oke. Nah, dari situ saya mulai lagi ngeh apa namanya? Oh, kerja tim, terus kemudian kita punya target, kita punya goals. Berarti kita punya plan, timeline-nya jelas. Oke. Nah, kita belajar di situ. Nah, Jadi, nyon sewu dari uang ya nyon sewu itu tidak sebanding sih sebenarnya. Saya paham. Apalagi per nganu cuman 100 ya. Iya. Nah, istilahnya kayak gitu. Dulu kan kalau nggak salah pindah-pindah titik atau itu.
Mulai terjurus. Lah kan bener. Ya, Event, satu hari sempat 3 titik itu. 3 titik sampai 4 titik. jadi event brand itu kadang kalau pas promo ya di satu hari itu bisa pindah-pindah kayak gitu. Jadi capek kalau jadi PIC. Iya, apalagi kalau satu di pasar Sleman, satu di pasar Playen. Sering terjadi. Sering terjadi di kota-kota Iya. besar. Itu yang ngatur jadwal kurang kurang memahami Google Map tuh kayaknya. Iya, ya kalau dari ke pasar Ngasem kemudian Beringharjo, Lumayan lah ya. it's okay lah. Mau Ngasem terus pasar Gading oke lah gitu. Oh, tekan kota gede masih nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Pasar Sleman, Playen. Jos itu. Nah, di situ mulai belajar. Oh, ini toh ngejar waktu. Oh, ini toh. Nah, dari situ mulai membekali diri sih. Oke. Ya. Berarti pas event itu kan itu distronya kan jalan toh Mas? Distronya itu gini. Kalau dulu itu saya mau bingung masihnya. Antara fokus ke produksi atau fokus ke brand. Maksudnya gimana tuh? Nah, fokus ke brand kita jualan baju dengan brand kita. Oke. Tapi kalau fokus produksi, ya wis, berarti brand kita adanya di dalam. Bikinnya tulisannya SMA Gedi, ya, gitu lah, itu kayak gitu, kayak gitu. Cuman kita mau main yang mana? Kalau mau main dua-duanya nggak bisa. Loh, kenapa? Salah satu remuk, selalu itu. Mesti gitu. Ya? Mesti. Oh. Ada brand A. Ya. Sekarang gini aja, yang di Dembangan, brandnya banyak. Ada nggak yang open sablon? Nggak ada. Oh iya. Benar juga. Iya, ya? Benar. Tapi yang mereka yang open produksi dan sebagainya, terus kemudian dia buka outlet, Ya nggak jadi juga ya. nggak jadi juga. Akan ramai, mau cenderung kemana? Karena kalau di brand, kita bisa egois dengan desain kita sendiri, kita bisa egois dengan material sablonnya. Tetapi kalau produksian kan nggak bisa. Oh iya. Iya, harus berat salah satu. Terus Nggak akhirnya bisa yang dulu. dipilih apa tuh? Saya dari dulu sempat itu belajar nyablon itu tadi, terus akhirnya saya bikin produksian. Oh produksian. Produksian. Neng sidik-sidik melayu neng brand. Oke. Terus ya kebetulan kenal Mas Alit. Oh iya, tadi, oke. Terus apa namanya beberapa teman-teman yang dulu kan Jogja kuat banget ya. Lo jenengan temannya banyak Pak. Oh, Kalau urusan kayak gitu. enggak. Saya anak-anak baru kemarin sore. Ya. Oh iya. Iya baik. Nah terus karena itu ini kok saya tadi penak banget ya? Harus penak. Harus nyaman. Semula Iya semende ini. Asal jangan jatuh cinta. Wah, bahaya. Nah terus what kan dia? Tekan kenalannya banyak. Iya nggak lah. Habis produksi, terus Ya. pelan-pelan digeser. Habis produksi terus akhirnya pelan-pelan digeser, mulai fokus ke satu titik yaitu ke brand. Ke brand. Ke brand. Akhirnya saya sempat pindah-pindah kontrakan. Akhirnya saya balik lagi ke sebuah perkampungan Kauman. di mana satu-satunya jalan yang ada di pusat kota Jogja yang tidak pakai trotoar. Oh iya. Iya. Oh iya. Jalan utama loh ya. Iya, nggak ada ya. Nggak ada. Iya nggak? Oh iya, lebih nyadar lagi. Iya. Iya. Nggak ada trotoarnya. Tapi itu kalau diadain trotoar juga susah loh Pak. Oh sangat susah. Sangat susah Iya sekali. dong. Jalan tinggal cuma setapak. Mau dimundurin ya. Ya nggak ribet bisa. Ya. Wong itu aja sama tetangga ngorok gerok. Masuk akal. Masuk akal. Iya. Terus. Nah terus karena itu saya nyoba ngebrand di sana. Alhamdulillah direspon bagus. Oh iya dong. Karena saat itu yang main tidak terlalu banyak. Untuk di daerah situ gitu. Bahkan tidak ada. Karena mayoritas konveksi semua atau daerah sana. Oh iya. Ya, Iya. daerah sana Fokus konveksi. untuk oleh-oleh kayak gitu ya. Ya, kayak gitu-gitu. Cuman saya coba nge-brand seperti itu dan alhamdulillah responnya bagus. Saya coba main ke distro. Maksudnya pameran distro di JEC itu. Oke. Saat itu dari Showcase punyanya Pak Bondan, Langit Biru punyanya Pak Viko, dan sebagainya itu yang kemudian kita coba untuk ikut join di mana harga kaos yang dulu cuma 75.000 bisa naik sampai 125.000, bahkan bisa sampai 150.000. Iya kan? Iya benar. Distro itu kan dulu murah. wow, image-nya 150 murah. Buat ini gede mana? Karena untuk nutup bayar sewa tempat ya. dan sebagainya. Nah, karena itu
sebelum harga rusak ya. Hmm. Ya, Oh ya itu bahaya tuh. bukan harga rusak sih. Ya, temen sendiri sih Saya saya. sendiri Ya, soalnya itu. 100.000 dapat 5. Wah. Aduh. Aduh. Tapi tuh gara-gara yang kayak gitu kan, ini langsung masuk ke ini sih. Pada akhirnya kan nama brand ini digunakan untuk unit usaha yang lain nih ya. Ini. Nah itu gimana tuh? Ini. Apakah efek dari rusaknya harga atau kenapa? Saya itu dulu sempat bikin namanya necklace. Brand necklace. Oh. Waktu di Bugisan. Oke. Saya sempat bikin brand namanya Atap Miring Kreatif. Tapi nggak naik. Oke. Orang sudah menempel image-nya saya adalah jenenge protol kuwi empiris. Jenenge empiris kuwi protol. Wis itu pokoknya. Ya udah saya iki piye. Aku kudu piye. Aku kudu piye iki piye iki. Nek nganggo jeneng lain berarti aku akan membangun dari nol banget. Dari nol banget. Tapi nek enggak berarti otomatis penambahan unit usaha. Iya. Berat ini, berat. Jadinya saya termotivasi oleh Sinar Group. Oh, oke. Iya kan, Sinar Group yang dia ngegroup isinya apa toh? Kan gitu. Oh, macem-macem. Macam-macam. Karena yang menarik adalah dia proyek besar, dia membutuhkan A, B, C, D, E dari nama yang berbeda-beda. Oh, ya. Tapi mereka satu grup. Intinya apa? Sugih di Pak Dewi. Iya ya. Iya, itu menarik itu. Ono proyek iki satu masuk des butuh apa? Aku kabeh duwe. Oh iya. Asik tuh. Asik tuh. Sekarang gini mungkin jenengan juga dulu di mana namanya event mungkin ngopo sih? Ya. Iya toh. Di event apa sih? Kekuatannya apa sih di event dan sebagainya. Ternyata waktu setelah merasakan sekarang ini kroso. Oh, untung bentong melu event gitu ya. Duh, aku butuh rejeng ya. Mas Pucek. Bayar dulu nggak? Enggak dong. Tempo ya. Gitu. Kalau kena. Berarti kan ada manfaatnya. Iya. Itu akan kita manfaatin sekarang ini kerasa yang dulu kita perjuangkan. Iya sih, apalagi kondisi kayak sekarang. Nah, terus lanjutin ini. Switching ya. Ya. Empiris terus jadi travel. Travel apa, Pak? Atau ini Tour and travel. Tour and travel ya. Tour and travel itu kan Jogja banyak toh. Iya. Jogja banyak. Terus satu tagline nih, bukan tagline ya, satu semangat yang aku suka dari Mas Prama. Nek nggak salah ya, kalimatnya mungkin nggak persis ya. Cuma aku tuh dulu banget adalah buh piye carane pokoknya budget semono kudu full service. Ya. Nah, itu piye Mas? Ngecaknya gimana tuh? Kalau di Jogja, nah ini tergantung sekarang gini. Saya punya pengalaman unik. Nah, itu saya juga akhirnya dulu ke travel itu nggak sengaja. Ini sama jenengan juga itu. Iya. Itu nggak sengaja. Jadi pertamanya adalah adik saya di Jakarta itu tanya, Mas, golekno travel, tour travel Jogja untuk piknik ke Jogja. Oke. Oh, ono. Padahal ya ngono. Sik penting ono sik. Iso ra Mas ini. Iso. Karena DP. Kapan nak ketemu? Oke. Iya betul. Ya wis sesuk sore. Nah, proses itu kita belajar. Lagi golek. Iki piye carane? Piye? Oh, celahe ngene. Ah, itu. Nek wis, waduh aku ra ono ilang. Oh iya benar. Iya, tapi nek misalnya kita iso ra Mas? Iso. Mas, gemuk iso ra Mas? Iso. Gudang kedai digital. Iya. Kan gitu. Andalan. Lawas banget. Kedai digital. Cenangan umure. Saya masih 17 tahun. Nah, terus dari situ saya iakan dulu. Terus saya taran semangat jenengan gimana, ya kan gimana. Yaudah kita garap. Yang penting fokusnya orientasinya bukan duit. Oh iya. Ya, itu waktu itu saya cuma bilang orientasinya aja duit. Neng, layani dulu, kasih yang terbaik.
Karena kebetulan klien kita pertama kali adalah orang Jakarta. Betul. Ya. Betul sekali. Iya. Karakter Jogja, sik penting dimong. Oh iya, benar. Bawa tamu Jogja itu sik penting dimong. Nggih, Bu. Apalagi bawa barat. Wah. Dan hebatnya ya, kalau biasanya di Mong itu kan cuma apa ya klien ya. Mas Prama itu ngomong banget kru-krunya. Sak supir bisa dibuka ke kamar, oke. Loh biasa kan kalau supir bis kan ya wis turu wae. Iya, so. tidur aja. Ini dibukain kamar loh. Tapi ini loh. Ini sempat ada bukan gosip ya. Rumor lah. Iya, rumor yang beredar. Waduh. Gitu loh. Jadi pas masuk pandemi, wah, empiris sih kukut goro-goro rabati. Rabati bukan karena pandemi loh. Karena banyak orang mungkin yang melihat karena kan mungkin sama-sama pemain di Jogja gitu kan ya. Terus ngelihat aku nek rego semono kok ora iso kayak gitu loh. Kok dia iso dan full fasilitas loh dia tuh. Itu benernya gimana itu? Pas masuk pandemi ini. Jadi gini, sebenarnya untuk jadwal sebelum masuk pandemi itu sudah ada. Ya. Termasuk saat pandemi itu, saat pandemi itu saya posisi lagi di Malang itu kondisinya. Oh, pas pengumuman pandemi, lockdown itu saya di Malang. Bawa tamu. Itu satu bis dari Pengadilan Agama Wates. Oh. Itu. Saya cuma tanya, Bapak berani enggak? Kalau Bapak berani, saya juga berani. Oke. Kembali lagi. Ya, padahal tanggal 15-nya itu dari SD tahunan, negeri tahunan ke Semarang. Akhirnya cancel. Karena nggak berani. Padahal masih rame itu. Nah, dari situ kalau kita kasih yang penting gambarnya wis ketok ya, Mas. Gambarnya kan kudu wis ketok nih dalam Iya, 1 tahun ke depan. Benar. Kalau gambarnya rong ketok, iya kadang ya rada mengkis-mengkis. Betul. Nah, saya cuman istilahnya gini, kasih yang terbaik. Sekarang gini, orientasinya bukan duit sih soalnya, Mas. Orientasinya. Saya punya kenalan, saya punya relasi, saya membangun relasi, dan goals paling penting adalah saat saya besok tidak ada yang layar banyak, yang doain banyak. Itu goals. Nice. Indah sekali. Kita mengakhiri permainan ini dengan husnul khotimah. Ya. Nice. Almarhumah ibu saya nggak tahu track recordnya. Ya ibu itu track record seperti itu ya. Maksudnya kesana kemari gitu. Cuman saat ibu tidak ada, itu sholat asar, itu pada Jumatan di masjid gede. Allah. Saling merinding. Itu goals. Iya sih. Iya kan? Betul. Berarti sing kelangan akeh. Iya. Nah, sampai HP-nya almarhumah itu saya bawa. Hanya saya Bu. Ngapunten Ibu sudah enggak ada, mohon doanya. Kapan Mas kok saya enggak tahu? Dan itu sudah berjalan 1 tahun, banyak yang enggak tahu. Oh iya? Berarti konsepnya adalah beliau menanamkan di titik-titik manapun branding image beliau, ya kan? Yang dimana orang merasa koi kanggo lho. Oh, rakyatan sing nyacat akeh ya wis. Ibaratnya itu kita ada di situ bukan hanya karena uang. Ya. Oke. Kowe ndonoi totalitas. Iya. Kowe ning kumpulan A, kowe ngomong A iso. Kowe ning kumpulan B ngomong B iso. Oke. Kowe ning kumpulan C kowe ngomong C iso. Berarti adalah intelektual kita yang harus ditambah, pengetahuan kita yang ditambah. Wawasan. Termasuk relasi. Betul. Mas, ada harga event ki? Heeh. Terus kira-kira piye? Kae lho, panggung ning kono kowe rono. Ya. Sound kowe rono, nek almarhum Andri. Ya. Bu itu sangat istimewa sekali. Oh, istimewa, Pak. Istimewa. Itu membantu saya waktu takbiran, walaupun beliau non muslim. Betul. Totalitas loh. Totalitas. Sesuk nek takbiran nggonmu, aku terus tak backup. Boh, itu menarik sekali. Nah, itu baru Indonesia. Ya, itu tadi. Cuma akhirnya dono ngeling. Ya. Set bisa. Apalagi gacok paling penting adalah kowe dono munio sebut saka aku. Wah. Andalan. Padahal ora kenal. Ngomongnya kancane iki gitu. Kowe dono kowe ngomong saka aku. Oh iya Mas. Dia akan ngontak. Mas ngapunten saya mau pesan kembang. Nggih. Saya dapat informasi dari Mas Protol ki. Dia nanya, "Sakuta Protol ki?" Dia pesan kembang mana? Saya mau pesan kembang, dapat informasi dari Mas Protol.
foto Proto. Pas kini pesen kembang. Mbak pesen kembang. Ya, notanya digawe Mbak ya. Atas nama Protol. Oh jenengan toh. Salah satu trik bangunnya kayak gitu Iya. ya. Gitu. Oh, oke. Nah, balik lagi ke ini masih ada yang belum kesentuh nih. Travel tadi. Kan dari event, Ya. terus distro, terus masuk ke tour and travel, Ya. kayak gitu. Nah, salah satu hal signifikan ya yang aku lihat dari Mas Prama, Signifikan. signifikan gitu. Apa ya? Dari dulu tuh aku udah tahu kalau Mas Prama ini orangnya apa ya? Nek duwe karep, kudu. Terus nek ora ngerti kalimat yang muncul adalah piye carane ae golek Piye bareng. caranya ngerti? Kudu ngerti ae digolek bareng. Iya. Nek ameh mlaku bareng ibaratnya Iya. kayak gitu. Nah, setelah tour and travel itu pandemi kayak gini nggak jelas ya loh, banyak yang cancel kayak gitu. Banyak sekali. Banyak sekali malah. Terus tiba-tiba jadi relawan. Tiap hari storyku kebambulan. Itu tuh awalnya apa itu tuh swadaya dari warga atau Nggih, gimana Mas? basicnya awal itu almarhumah itu dulu almarhumah saya kok enek nggawa apa namanya almarhumah itu onone ming Semeleh Ya. karena saya flashback bentar. Oke. Saya itu waktu di Sablonan, saya ngajari wong Iya. iso buka dhewe. Oke. Pertama kali, tak bajing-bajing Mas. Yakin tak bajing-bajing maksudmu apa? Kowe tak ajari ngene. Iya. Saya pulang nesu-nesu. Saya malah di keplak sama itu. Oh, Ya bukan dikeplak? gitu lah, maksudnya pokoknya terus akhirnya kok Marsnya balik berarti itu. dibalik. Apa yang saya lakukan ke Iya. itu dilakukan ke ibu ke saya. Oke. Saya awalnya mangkel. Ngopo to ibuku malah ora mbela aku. Mambilani wong kuwi. Malah mbelani wong. Terus saya memang ngomong, beliau cuma bilang kalau ya kudune kowe iso ngitung, berarti ana sing salah karo kowe. Kowe kudu introspeksi. Sing salah iki kowe duduk wonge. Oh iya. Sak apik-apikmu kowe tetep mesti duwe salah. No. Nah, tinggal piye carane mau alusi, mau apike. Yang kedua saya coba Oke. noto Semeleh. Bener, buka sendiri. Saya cuman awalnya pamit, buka sendiri. Terus habis itu saya cuman main ke sana. Oke. Saya cuman bilang, nek kowe arep buka dhewe, kae lho, tinta sing apik sing kaya ngono. Nek kowe pengen tuku kain sing apik sing kono. Ngomong wae saka aku ora masalah. Oh iya. Akhirnya dia bangun. Orderan malah tambah punya saya masuk. Tak lempar ke mereka. Tolong ya, iki digarapke standarku. Yo Mas. Berarti yo kekuatannya dikuatin, jaringannya Iya. akhirnya dikuatin. Nah dari situ saya belajar, oh ngene to konsep Semeleh iki. Ikhlas. Tapi ikhlasnya angel lho. Wah, abot Mas. Abot. Abot. Abot banget. Inflasi wah abot ternyata. Ya, kuwi sinau ora seumur urip gitu ya. Nah terus Balik ke yang tadi. balik yang tadi, saya ya akhirnya terus ya wis arep ngopo, arep bengok-bengok apa. Saya waktu awal-awal Covid saya jujur takut. Takutnya? Gini, saya masih melawan untuk ayo lho kowe apa jenenge ning Jakarta tanpa waktu penyekatan Oke. awal itu saya sempat ditantang untuk bawa orang ke mana namanya? Jakarta. Enggak, ke Tasikmalaya. Oh, ke Untuk Tasikmalaya. pesan mesin bordir. Oh, dari sini Dari sini ke Tasik. ke Tasik. Oke. Saya berangkat nganterin, saya udah deal-dealan 2 hari. Jalanan sepi Mas. Saya cuma kena penyekatan 1 kali. Saat masuk mau Jawa Barat, mau masuk, saya putar balik. Saya tunggu bentar, saya jalan lagi bisa masuk. Saya masuk, bilang terus akhirnya saya malah dari situ saya posting, saya branding image bahwa nek karo aku ki iso tebus. Oke. Jalan. Akhirnya saya mulai jalan. Kan sempet ya aku lihat tuh. Sempat jalan. Terus drop lagi, goyang lagi. Terus coba lagi. Nah, dari itu akhirnya saya terus pikir teman-teman sebelumnya sudah bergerak di tim pemakaman.
Oh, teman-teman di daerah sekitar. Iya, ya? di daerah sekitar sudah bergerak di tim pemakaman. Saya cuma mikir, aku sih wedi, gitu. Aku sih wedi. Cuman akhirnya di Januari 2021, saya nyeletuk ke Layismu. Januari 2021. Ya, Januari 2021 saya nyeletuk ke Layismu. Layismu itu lembaga amil zakat infak sedekah punya Muhammadiyah, Betul. tapi yang ada di sektor ranting maupun cabang. Oke. Nah, saya cuma nyeletuk karena gini, ambulan itu kan wirawiri ya. Nah, saya terus ingat almarhumah ibu saya dulu, ki pengen banget duwe ambulan. Oh, oke. Makanya ibu saya bilang ke adik saya, sekolah kedokteran rapopo. Nah, itu almarhumah itu pesan ke adik saya cuman, besok nek kowe wis iso buka praktek, go sing sepuh-sepuh gratis no ya. Sempat bilang itu. Luar biasa. Karena saya main di apa, saya main di apa, ibu tuh kadang ada yang suka, ada yang nggak suka. Betul. Tapi waktu main di transportasi itu, kok ibu ngintuk ke feel-nya. Lah kok aku seneng ya kuwi transport meneng. Oh, oke. Terus kono karepmu, kowe liar-liar kono dan sebagainya. Nah, terus di situ isomu apa iki kanggonen tenagamu sing isomu kuwi nggo manfaate wong akeh. Oke. Nah, aku ora pinter to, Mas. Aku bodoh. Kuliah 9 tahun. Selamat di akhirnya lulus ya. Akhirnya lulus ini, akhirnya lulus. Baru 2 tahun lalu lulus. 2 tahun lalu. Ya Allah. Lama ya. Sangat lama. Terus akhirnya dari situ saya terus mikir, isoku ki nyopir. Oke. Nah, waktu dulu ibu ke sebuah rumah sakit mau butuh ambulan itu susah. Karena kalau rumah sakit memang SOP-nya, peraturannya kalau mau keluar itu harus dengan perawatnya, tidak bisa drivernya aja. Oh gitu. Ya, ini makanya kalau rumah sakit nih. Ya, kita kalau telepon rumah sakit untuk dijemput, dia rumah sakit akan bilang, "Jih, sebentar, nggih," kan gitu toh. Oh. Dia akan memastikan perawatnya dan dia akan memastikan drivernya. Berarti mungkin kadang lama karena SOP-nya harus seperti itu. Harus gitu seperti itu kalau nggak rumah mungkin sakit. driver tok berangkat gitu. Nggak mungkin. Oh, itu kalau dari rumah sakit. Kalau ya? dari rumah sakit. Oh. Makanya nyon sewu kadang kalau telepon rumah sakit, seharusnya kita tahu kan gitu. Iya. Tapi kan kayak aku baru tahu nih. Kalau ternyata Saya dulu nggak tahu. Rumah sakit tahu anak-anaknya dulu. Oke, terus. Nah, terus akhirnya le nek isomu apa? Nek isomu nyopir, sesuk duwe ambulan ya le. Wis bismillah, Bu. Terus saya sempat bilang ke teman saya yang kebetulan di PMI Kulon Progo, aku kok pengen nganu ya nyopir ambulan. Oh, nek nyopir ambulan syaratnya kudu ngene dan sebagainya. Karena PMI ya, sebuah lembaga memang harus punya SOP. Betul. Akhirnya saya taran ke 2021 saya taran ke Layismu. Saya cuma bilang, kita ini gawe ambulan enak. Namanya kalau di Muhammadiyah kan ambulanmu. Oh, ambulanmu. Ya, okay. Ambulanmu itu ambulan Muhammadiyah. Okay. Gambarnya daun. Kalau jalan daun gitu, itu ambulanmu. Warnanya oranye kayak gitu. Terus saya tertarik untuk di situ. Ya yuk, bismillah. Piwitono, ya moh. Aku moh. Saya kan tukang ngobong-ngobong. Saya itu tukang ngobong-ngobong. Set, akhirnya ya yuk garap. Pelan, akhirnya di Juni alhamdulillah ketutup. Alhamdulillah ketutup. Nah, teman-teman, waktu pemakaman saya cuma takutnya nek salah. Iya. Sayanya sih, maksudnya di dalam hati saya. Nek ora kepeneran, aku udah ngerti carane makam ke, aku udah ngerti carane ini. Nah itu loh, kemudian saya tuh takut gitu loh. Untuk terjun di situ. Isoku menyopir saat ambulan itu bisa terrealisasi. Isoku menyopir. Oke. Ya wes tak supirane. Orientasinya itu aja sih sebenarnya. Berarti intinya tentang ya dengan apa yang kita bisa. Ya. Kita tuh bisa bermanfaat. Tepat. Apa gitu ya kan. Isone ngene ya ngene wae ya ora masalah. Sebenarnya positif. Ya berarti positif. Gitu kan. Isone iso nggo nyurung ya nyurung sik wae. Ya, iso gitu. Nek urung kuat nyurung sik. Ya, isone nyumbang donga ya donga wae. Oke. Kita kan sebenarnya bisa. Nah, ini buat terakhir ya, closing statement-nya.
dari semua perjalanan panjang, aku bilang panjang ya, karena Ya. kalau aku ngelihat ke aku sendiri aja kayak aku mendalami satu profesi aja susah gitu. Maksudnya Ya. sesuatu kayaknya masih ada yang kurang terus gitu loh. Ini dirimu so pindah gitu loh. Benang merahnya itu sebenarnya apa dan apa sih yang pengen Mas Prama tunjukkan dan raih gitu loh. Dalam segi bisnis, Ah. semua itu caranya sama saja. Oke. Tergantung bagaimana kita mengolahnya, kita mengonsepnya, dan kita memainkannya. Oke. Pasar banyak. Ya. Oh, iki ngene pasare, Ya. barangku ngene. Piye carane aku mlebu ning pasar kono, tak coba nggo strategi opo, kan gitu. Ya. Aku duwe goals opo, aku duwe tujuan opo, aku duwe timeline-ku kudu ngene, targetku kudu ngene. Bismillah, guys. Saya sempat gagal kemarin, itu saya sempat main baju perempuan. Oh iya, aku sempat lihat itu. Ya, itu Nggak oke ya. nggak oke. Oke. Saya sempat pengen baik ke konveksi, tapi ternyata, waduh, kok serem ya. Saya nyoba di situ, ternyata memang belum rezekinya sama Allah. Akhirnya saya nyoba di durian, tapi pas kebetulan bareng sama di kemanusiaan. Saya orientasinya di kemanusiaan tidak ngomong ke duit ya. Oke. Dan teman-teman yang bergabung di kemanusiaan itu juga tidak orientasinya tidak duit. Iya. Insya Allah Allah cukupkan kok Amin. dari Amin. arah yang kita Amin. tidak bisa Amin. ditebak. Amin. Karena matematikanya Gusti Allah istimewa. Wah, istimewa, Pak. Wah, istimewa sekali. Istimewa. Nek wong berarti mau menungso iki caturane istimewa. Wah, karena Iya, panjang kali lebarnya beda ya. Beda. Nah, kayaknya Tidak terukur. tidak terukur. Susah. Dan bahkan sangat wah, aduh banget. Terakhir banget nih. Kayak nanggung gitu. Nah, lanjut aja. Wah, jangan. Udah diangkat tadi. Ini Siap. apa namanya? Pandemi kan nggak tahu mau sampai kapan. Status pandemi diangkat sampai kapan nggak tahu gitu. Ada yang ngomong, wah 2024 Ya. hilang, 2025 hilang gitu. Nek pesannya dari Mas Prama lah, atau nek oleh ngomong ke saran gitu. Apa yang harus dilakukan atau semangat apa yang harus dipegang gitu. Ambulan lewat. Oh iya. Insya Allah nggak kedengeran tapi di sini. Oh iya. Kita kan nggak tahu pandemi sampai kapan. Ya. Apalagi di sektor pariwisata yang buka tutup nggak jelas. Betul. Sudah ada jadwal masuk, full perpanjang, Cancel. cancel lagi. Ya. Bengok. Bengok terus kesel, Mas. Iya toh? Ya. Nah, bengok terus kesel, mbok wis. Gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan hidup? Sebenarnya apa yang kita lakukan di wisata untuk cari customer dan sebagainya, kita olah cara itu untuk jualan yang lain. Oh iya. Kan bisa. Prinsip dasarnya. Prinsipnya Ya. kan, prinsip dasarnya ada, kita olah sedemikian rupa yang kemudian bisa kita untuk bertahan hidup. Gagal, ayo coba lagi. Nek ra kuat, yo njaluk tulu ngomong ojo isin. Iya, betul. Oke. Yang penting tetap semeleh. Iya. Dan tetap yakin bahwa Gusti Allah mboten sare. Wow, sangat. Semeleh itu berat, Mas. Betul. Karena ini roti bakar saya barusan tutup lagi. Serius? Serius. Waduh. Yang bantu minta istirahat. Nah, ngamuk. Tapi ya sudah. Ya, Baca betul. semeleh itu berarti ini durung rezekine, kan Ya. gitu aja. Betul. Rezekine nanti manut Gusti Allah. Jos banget. Obrolan siang ini mantep banget. Matur nuwun Mas Prama. Kundur sami Mas Fajar. Matur nuwun sangat udah berbagi ya toh, Siap. pengalamannya. Sebenarnya panjang, banyak. Tapi kalau kalian masih penasaran, monggo main langsung ke tempatnya Mas Prama di Monggo. Kauman. Monggo. Kayak gitu. Terus Dengan apa senang ya? hati. Sama sih, ini ada Mas Prama, ada Mas Ali tadi dan banyak orang yang ngomong gitu kan. Intinya keyakinan kita tuh jangan sampai luntur. Karena Gusti Allah mboten sare, Ya. ya kan. Selama kita positif, selama yang kita lakukan itu positif, insya Allah kita selalu udah kasih jalan rezekinya. Sekali lagi, thank you Mas Prama. Siap. Yang penting Sim. mau belajar Mas Fajar. Wih, betul. Jangan sampai lupa. Ya, yang Ya. penting mau belajar. Betul. Orang akan sambat. Oh, jangan sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Fajar. Siap.